Coba bayangin deh suatu pagi. Anda bangun, bikin kopi, buka berita, tiba-tiba ada satu headline besar yang mengubah segalanya. Di layar HP Anda, tulisannya cuma satu, pemilu resmi ditiadakan. Udah, nggak ada lagi tuh yang namanya coblos-coblosan. Nggak cuma itu, muncul berita selanjutnya. Semua partai oposisi resmi dibubarkan. Dan puncaknya, ada pemberitahuan kalau semua media mulai detik ini diawasi super ketat sama pemerintah. Kedengerannya kayak di film ya nggak sih? Tapi, coba deh kita main-main sama skenario ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat kita bahas. Apa sih yang sebenarnya bakal terjadi? Negara bakal lebih stabil atau malah makin kacau? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, hal pertama yang paling dasar dan bakal langsung berubah itu adalah soal kekuasaan. Semuanya bakal terpusat. Ini nih, efek domino pertamanya yang bakal kerasa banget. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di sebelah kiri, sistem demokrasi yang kita kenal sekarang, kan kekuasaannya dibagi-bagi tuh. Ada pemilu, ada DPR, ada pengadilan, dan lain-lain. Tapi lihat yang kanan, di sistem terpusat, semua itu lenyap. Kekuasaan itu ditarik ke satu titik aja, entah itu dipegang satu pemimpin atau sekelompok kecil orang. Mereka yang putusin semuanya. Dan ini bukan cuma teori loh, Indonesia sendiri kan pernah ngalamin sistem yang kayak gini, yang lebih terpusat di masa Orde Baru. Emang sih waktu itu stabilitas dan ekonomi jadi prioritas utama, tapi stabilitas itu ada harganya, dan harganya mahal. Suara kritis dibungkam, kebebasan politik juga dibatasi banget. Nah, ini nyambung ke dampak besar berikutnya. Kalau kekuasaan udah di satu tangan, yang selanjutnya jadi taruhan ya, kebebasan kita sebagai warga negara. Coba deh lihat daftar ini. Ngeritik pemerintah di sosmed, ikut demo, baca berita dari media independen. Sekarang ini kan hal-hal yang kita anggap wajar banget ya kan? Nah, di sistem non-demokrasi, semua ini bisa jadi barang mewah. Atau lebih parah lagi, bisa dianggap tindakan ilegal. Semua kebebasan ini bakal dikontrol super ketat. Oke, kita geser sedikit ya. Sekarang kita ngomongin soal duit. Kalau politiknya berubah total, terus ekonominya gimana? Apa negara kita bakal langsung bangkrut? Ini nih pertanyaan besarnya. Apakah ekonomi bakal langsung ambruk? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel ya atau tidak. Coba aja lihat Tiongkok. Mereka kan bukan negara demokrasi, tapi ekonominya kuat banget. Jadi, masalahnya tuh bukan cuma di sistem politiknya aja. Nah, tabel ini nunjukin masalah utamanya apa. Kuncinya itu di satu hal, kepercayaan investor. Gini deh, investor global itu maunya yang pasti-pasti aja. Mereka butuh hukum yang jelas, aturan main yang transparan, sama stabilitas politik yang bisa ditebak. Kalau sistemnya tiba-tiba berubah, ya lihat aja kolom paling kanan. Semuanya jadi abu-abu, nggak pasti. Nah, ini yang bikin investor mikir 1000 kali buat bangun pabrik atau investasi besar di sini. Oke, dari urusan dalam negeri, sekarang kita coba lihat keluar. Gimana ya dunia internasional bakal memandang Indonesia yang baru ini? Soalnya gini, sekarang ini kan Indonesia punya status yang keren banget. Kita itu dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dan status ini bukan cuma buat keren-kerenan loh, ini jadi dasar buat banyak banget kerjasama dan hubungan kita sama negara-negara lain. Negara-negara kayak Amerika Serikat, Jepang, Australia, mereka itu kan mitra deket kita ya. Salah satu alasannya karena kita sama-sama negara demokrasi. Nah, kalau sistem politik kita ganti haluan, hubungan kita sama mereka ya pasti bakal berubah juga. Mungkin bisnis tetap jalan, tapi soal politik dan aliansi strategis, ceritanya bisa jadi beda banget. Nah, yang terakhir, dan mungkin ini yang paling penting, dampaknya ke masyarakat gimana? Setelah semua perubahan ini terjadi, apa yang bakal terjadi di sekitar kita? Di antara kita semua? Ada dua kemungkinan besar nih. Yang pertama, stabilitas. Ya, dengan kekuasaan yang super kuat dan terpusat, pemerintah mungkin bisa banget menekan semua perbedaan pendapat, pakai tangan besi buat jaga ketertiban. Jadi dari luar kelihatannya tenang-tenang aja. Tapi ada kemungkinan kedua. Sebagian besar masyarakat mungkin gak bakal nerima perubahan ini gitu aja. Bisa jadi malah muncul ketegangan politik. Ada perlawanan, entah itu diam-diam atau bahkan bisa jadi konflik terbuka. Sejarah di banyak negara lain juga udah buktiin kok. Masa-masa transisi kayak gini tuh rawan banget. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, perubahan ini bakal kena ke semua sisi kehidupan kita. Politiknya, kekuasaan jadi terpusat. Kebebasan, hak-hak kita bakal dibatasi. Ekonomi, investor jadi ragu-ragu. Posisi di mata dunia, jelas berubah total. Ini bukan skenario yang jawabannya hitam putih.
Makanya, demokrasi itu sering dianggap sebagai fondasi yang penting banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling penting. Tapi ini bukan buat saya jawab, melainkan buat kita renungkan sama-sama. Kalau lihat semua kemungkinan tadi, apakah demokrasi di Indonesia bakal terus bertahan ke depannya? Atau kita bakal ngelihat perubahan yang nggak pernah kita bayangin sama sekali?